Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin memberikan materi edukasi dengan judul Value Investing atau Value Trap. Di video ini kita akan bahas mengapa meski laba beberapa saham naik secara tahunan, tetapi harga sahamnya cenderung terus bergerak sideways atau cenderung downtrend. Jadi, tonton sampai habis ya. Karena nanti saya juga akan memberikan beberapa contoh saham yang masuk kategori value trap atau value investing. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Yuk kita mulai. Value investing atau value trap. Seperti biasa, saya membuka dengan ingin memberikan estimasi bottom IISG, di mana bottom IISG sudah saya forecast semenjak awal April. Link video bisa diklik di atas ini dengan judul video saya IHSG GCI Sell in May and Go Away. Target bottom ada pada 6.400 dan 6.200. Dimana kenapa koreksi IHSG kali ini saya anggap hanya terbatas karena menurut analisa saya hanya akan adanya penyesuaian imbal hasil atas kemungkinan naiknya 7 days reverse repo dan proyeksi PDB yang masih akan meningkat untuk tahun 2022 yang diestimasi besaran PDB Indonesia akan sebesar 5,4%. Oke, value investing or value trap. Ya, saya banyak menemukan ternyata di YouTube ini ternyata banyak teman-teman atau YouTuber lainnya yang mencoba membahas atau mendefinisikan arti value investing atau value trap. Saya sendiri sih sebenarnya nggak pernah merasa saham itu ada value trap-nya ya. Nggak, ini personal pribadi opini saya. Karena saya selalu investing itu memakai valuasi. Jadi jarang saya melakukan saham yang saya buy and hold. Kenapa? Karena ya itu kecenderungannya bila kita melakukan investasi buy and hold, ya kita bisa terkena value trap tersebut. Atau yang bisa disebut juga dengan, ya teman-teman tahu ya, apa yang terjadi dengan Unilever mengalami penurunan, misalnya teman-teman sudah invest selama 5 tahun, tambah terus, dan ternyata dalam 4 tahun terakhir Unilever labanya melakukan penurunan. Sehingga tabungan teman-teman bisa dikatakan mungkin turun atau net jadinya di Unilever. Nah, itulah kenapa saya sebenarnya lebih memakai valuasi pendekatan saya. Baru ya valuasi sehingga saya tidak pernah merasakan adanya sebuah value trap pada suatu perusahaan. Oke. Untuk lebih detail, lebih lanjutnya, baiknya kita mendapatkan pemahaman dulu apa itu arti value investing or value trap. Value investing menurut Investopedia yang saya sudah coba artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu artinya di bawah valuasi intrinsik atau book value-nya. Nah, ingat ya teman-teman, kata-katanya ini adalah di bawah valuasi intrinsik. Makanya saya tambahkan dalam kurung forward looking. Jadi teman-teman itu harus bisa kira-kira mengestimasi laba mereka minimal 1 tahun ke depan saja. Berapa? Karena biasanya kalau teman-teman hanya melihat misalnya nih BNI kemarin sudah rilis earning di kuartal di bulan Maret untuk laporan keuangan tahun 2021. Biasanya valuasinya itu udah tinggi gitu. Jadi atau market sudah memberikan valuasinya. Jadi kita harus bisa melakukan valuasi intrinsik ke depan. Intrinsik itu kata-kata kuncinya ada di intrinsik, ini valuasi ke depan, bukan relative valuation. Intrinsik, valuasi ke depan. Yang kedua adalah percaya bahwa pasar memberikan harga yang salah. Nah, ini jarang-jarang sih saya temuin, tapi ada. Jarang, tapi ada. Kemudian, pilihan itu berdasarkan analisa finansial. Nah, jadi
pilihannya kita harus melihat laporan keuangan mereka dan prospek bisnisnya mereka ke depan. Dan bagaimana perusahaan mengubah prospek bisnisnya itu menjadi suatu keuntungan bagi pemegang sahamnya. Nah, itu yang harus teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian definisi untuk value trap menurut Investodia masih ada di bawah valuasi intrinsik. Nah, ini penting nih, di bawah valuasi intrinsik atau book value. Jadi forward looking, tetapi datanya masih misleading. Saya punya cerita gini sedikit buat teman-teman saya share. Saya sempat ngitung valuasi Unilever untuk full year 2020. Kemudian saya kaget valuasi Unilever itu ternyata hanya didapat, kalau teman-teman lihat chartnya Unilever ya, Unilever itu naik sampai dengan 9.000. Setelah market crash di bulan Februari sampai Maret, kemudian Unilever itu naik sampai dengan 9.000. Saya menghitung valuasi Unilever memang agak telat di Juni tahun 2000. Tapi saya kaget, saya mendapatkan nilai valuasi Unilever itu uppernya, nilai atasnya itu hanya di 7.800. Sedangkan Unilever sudah mencapai 9.000. Nah, itu yang dibilang di bawah, berarti di sini adalah sudah di kalau tadi saya ceritakan adalah harga adalah sudah di atasnya sekali valuasi intrinsik, ya kan? Nah, tapi maksudnya ini ada value trap adalah pada saat kita hitung ternyata valuasi intrinsik itu ke depannya masih rendah. Nah, tetapi ternyata yang kita lihat adalah datanya misleading. Nah, ini agak berat nih. Tapi nanti kita akan kasih contohnya sehingga teman-teman bisa tahu mana data yang kira-kira misleading dan mana yang enggak. Harga yang rendah biasanya terjadi pada periode berulang. Nah, ini key-nya juga nih. Jadi, laporan keuangan bagus, tetapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, perusahaan tersebut tetap harganya di bawah harga intrinsiknya, di bawah harga kemungkinannya gitu. Nah, jadi ya itu yang terjadi untuk value trap. Kemudian yang ketiga, perusahaan mengalami ketidakstabilan finansial dan potensi pertumbuhan yang kecil. Nah, ini kita lihat dari sisi manajemennya. Biasanya ditandai dengan cash ratio yang rendah atau tiba-tiba naiknya debt to equity ratio tiba-tiba naik secara signifikan. Dia tidak stabil, misalnya kalau kita lihat misalnya tren pasarnya, misalnya ini kan sekarang lagi nge-trend coal. Ya saya pointing satu ya, ada perusahaan namanya depannya BOS, belakangnya terserah teman-teman. Ini coal lagi meledak nih semua. Ya tapi saya lihat kemarin dia kayaknya nggak ngebuat keuntungan gitu. Jadi kan kayak apa nih? Apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Nah, teman-teman bisa bayangin, tren makronya lagi ke perusahaan coal, tapi dia nggak ngebuat untung. Jadi bagaimana kalau tren makronya itu tidak ada lagi di perusahaan coal? Ya udah pasti ini perusahaan akan rugi banget ya. Jadi ini yang dimaksud juga dengan perusahaan mengalami ketidakstabilan finansial dan potensi pertumbuhan yang kecil. Nah, ini teorinya. Tapi sebelum saya mengajak teman-teman untuk masuk, setelah memahami teorinya, saya mau ajak teman-teman dulu untuk memahami pemahaman saya akan harga saham itu kenapa naik turun. Yang pertama, teman-teman harus amini, lihat kepentingan dari pengendali. Nah, ya secara nggak langsung saya bilang adalah, percaya atau enggak, mungkin teman-teman akan kritik saya bilang semua saham itu dibandarin. Percaya saya, semua saham itu dibandarin. Hanya level bandarnya itu yang berbeda. Saya bisa ngomong gini karena saya sudah membuktikannya dengan pernah saya awal-awal trading di big caps, bilangnya ikutin foreign flow. Ternyata foreign flow juga sering gerakan tipuan ya. Gitu. Oke, jadi
kata-katanya adalah lihat kepentingan pengendali harga saham naik turun. Kedua, perlu adanya penambahan modal, yaitu right issue atau private placement. Ketiga, ini maksudnya yang ketiga ya, adalah kepentingan dividen atau ekspansi. Nah, biasanya ini impact-nya akan mereka menahan cash dari keuntungan, menjadi retain earning. Keempat, kepentingan valuasi perusahaan induk. Nah, ini juga teman-teman harus pahami, terutama perusahaan-perusahaan yang dia ada holdingnya. Jadi kayak apa ya? Ada ya biasanya kalau kepentingan valuasi perusahaan induk ini biasanya adalah ASI, MTEK, Saratoga, dan MLPL. Nah, kalau sedikit kembali, yang nomor 2, perlu adanya penambahan modal. Nah, ini yang kepikiran di saya contohnya adalah BRPT. Nanti kita lihat contohnya. Oke, sedangkan untuk kepentingan dividen atau ekspansi, tentu teman-teman memahami bahwa ini adalah yang biasa terjadi pada perusahaan state-owned company atau perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi kepentingan dividennya, pemerintah pengen perusahaan itu tumbuh, jadi kepentingan dividen payout ratio-nya harus selalu naik setiap tahunnya. Oleh karena itu biasanya harga sahamnya akan naik. Oke. Kelima, investor memberikan pendekatan valuasi yang berbeda. Nah, ini juga menarik kalau memberikan pendekatan valuasi yang berbeda. Contoh saham Astra International dulu divaluasi price earning ratio-nya sampai dengan 18-20 kali. Tetapi setelah Astra mengakuisisi Bank Permata, tiba-tiba rasionya turun menjadi hanya 12 sampai dengan 14 kali setahun. Nah, itu ya gambarannya. Jadi, bagaimana investor memberikan pendekatan valuasi yang berbeda. Banyak lagi contohnya, tapi itu saya hanya akan ngasih contoh beberapa. Mungkin juga bisa dilihat adalah Indofood. Indofood itu juga sudah bisa disebut udah menjadi konglomerat dari consumer good non cyclical gitu. Tapi udah jadi konglomerat. Jadi udah bukan consumer goods biasa seperti Unilever. Nah, itu makanya memberikan valuasi yang berbeda juga. Oke, ini adalah saya ajak teman-teman sebelum mendalami arti value trap dan sesudah mendalami arti value trap dan value investing, kita juga harus memahami dulu kenapa harga saham naik atau turun. Itu yang terutama. Baru sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Apakah saham-saham yang biasa disebut, yang terakhir adalah nomor 5, masuknya pemegang saham baru yang tak terafiliasi. Nah, ini contohnya adalah kemarin yang heboh Gojek, Goto masuk MLPL dan MPPA. Wah, tiba-tiba tuh saham terbang semua kan. Terus kemudian MTEK Group masuk rumah sakit. ASI masuk ke rumah sakit Hill. Nah, jadi tiba-tiba harga sahamnya naik. Gitu. Oke. Jadi sesudah memahami teori value trap dan value investing, maka saya telah ajak teman-teman untuk memahami mengapa harga saham itu naik atau turun. Nah, baru sekarang kita masuk ke apa aja sih yang sering disebut orang-orang sebagai value trap atau value investing. Ya, ini dia. Saham value trap yang sering disebut oleh teman-teman di YouTuber. Saya sih sebenarnya nggak nonton karena saya juga kurang setuju sama analisa yang mereka bawa. Yaitu PNBN, PNLF. Khusus untuk dua ini saya sampai kenal, ya bukan kenal ya, tahu pemegang saham yang lumayan terkenalnya sampai ya mereka ngomel-ngomel dianggap value trap. Kemudian INDF, ICBP atau ICBP, UNVR atau Unilever,
Ada yang juga menyebut buka saham value trap. Menarik juga sih. Kok buka bisa dibilang saham value trap? Nah, kalau tambahan dari saya, sahamnya adalah dewa kalau saham value trap. Udah, yuk, mari kita buktikan. Yang jelas untuk saham-saham yang saya sebutkan di atas ini, kalau Anda sebagai investor melakukan buy and hold pada saham-saham ini, Anda akan mengalami kerugian waktu. Kalau tidak mengalami kerugian keuangan, maka Anda akan mengalami kerugian waktu. Oke, mari kita langsung masuk ke contoh. PNBN yang atas harga, ya, saya buat dalam price weekly, kemudian yang bawah adalah book value per share secara annual. Teman-teman kita lihat, harganya PNBN ini terlihat cenderung sideways ya, meskipun naik, bottomnya naik nih, tapi cenderung sideways. Tapi menariknya, book value per share-nya itu selalu naik loh teman-teman. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 kemarin. Ini book value per share-nya naik. Dan kalau kita buat rata-ratanya, nih, book value per share-nya adalah naik per tahunnya sebesar 14,72%. Tapi harganya, harga sahamnya itu hanya naik 4,2% setahun. Jadi kalau teman-teman melakukan buy and hold, dan inflasi sempat menyentuh angka 8% atau 12%, padahal belum real inflasinya itu mungkin ada di kisaran 20%, otomatis investasi Anda sudah mengalami kerugian. Nah, tapi yang pasti, nah mungkin teman-teman bisa berkata, iya Pak, mungkin ini dia melakukan right issue. Tapi kan nggak mungkin dong dia melakukan right issue setiap tahun, sehingga book value-nya naik terus. Anggap ya teman-teman ya. Jadi dia bisa menambah modal, tapi harga sahamnya tetap jalan di tempat. Nah, book value per share itu bisa naik karena perusahaan mendapatkan keuntungan dan kemudian hasil keuntungan itu ditahan sebagai laba ditahan dan masuk ke dalam perhitungan book value tahun berikutnya. Itu satu ya. Jadi kira-kira masuk ke dalam kategori apa nih yang saham naik atau turun itu? Kategori nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu saya serahkan kepada teman-teman. Tapi yang jelas bagi saya, PNBN bukan saham value trap. Karena kenapa? Karena dia benar-benar mencetak profit dan harga bukunya selalu naik. Jadi jelas bukan value trap. Oke, yang kedua adalah saham PNLF. Ini juga lebih dahsyat. Oke, book value per share-nya naik 26,28% setahunnya. Ini naik tahunan ya teman-teman ya. Ini book value per share-nya. Sedangkan harganya cuma naik 11,17%. Nah, oke. Jadi teman-teman yang bisa ambil judging-nya nih, dia masuk kategori apa nih di harga saham naik turunnya itu dia ada di kategori apa? Kepentingan pengendali kah? Perlu adanya penambahan modal? Atau investor memberikan pendekatan valuasi yang berbeda? Tapi yang jelas, menurut saya, PNLF tidak merupakan saham value trap. Karena kenapa? Dia selalu tumbuh book value-nya, dan dia selalu konsisten mencetak profit. Jadi pasti bukan saham value trap. Berikutnya, nah ini yang menarik. INDF, price versus EPS. Ya, teman-teman lihat INDF. Nah, ini menarik nih. INDF trennya turun. Sahamnya. Padahal ini saya udah pakai chart weekly ya. Tapi book value-nya cenderung naik. Ini teman-teman lihat. Wow. Sorry,
Ini EPS-nya, bukan book value. EPS-nya saya juga pakai trailing 12 months. EPS-nya itu cenderung naik. Teman-teman bisa ngeliat trennya. Hasilnya, kalau saya hitung memakai CAGR, bahkan ini kejam nih. CAGR-nya adalah INDF mempunyai kenaikan sebesar 14,47% untuk earning per share trailing 12 months, di mana harga INDF ini kalau kita patokin dari tahun berapa ya, ini saya pakai dari tahun 2015 ya. Sorry, kayaknya saya pakai dari tahun 2014 deh. No, sorry. Saya pakai dari tahun 2015 sampai dengan tahun kemarin. Sorry, sampai dengan awal Mei tahun ini, maka harga INDF hanya mengalami kenaikan tahunannya sebesar average-nya pada 2,85%. Tapi jelas, bagi saya, INDF bukan value trap. Karena kenapa? Earning per share dia selalu naik. Oke, kita lihat lagi berikutnya. INDF price versus book value per share. Ini jelas kelihatan banget ya, book value per share-nya INDF ini selalu naik. Ya, tetapi harga sahamnya, mari kita lihat. Harga sahamnya itu naik hanya 4%, 4,7% setahun. Sedangkan book value per share-nya naik rata-ratanya ada 16,26% secara tahunan. Jadi, apakah INDF value trap? Saya rasa tidak. Indofood tidak merupakan saham value trap. Tapi teman-teman silakan kategorikan sendiri. Di dalam kategori harga saham naik turun itu, Indofood itu masuk kategori apa? Tapi jelas, melihat dari EPS dan price to book value-nya, melihat EPS dan book value per share-nya, INDF jelas bukan merupakan saham value trap. Oke, ICBP. Kalau ICBP lumayan, tapi ini biasanya ya terjadi adalah, ingat tadi, INDF itu adalah induk dari holding dari ICBP. Dan ICBP adalah anak usaha dari INDF. Sekarang kita lihat performanya ICBP. Dia masih lumayan, mengalami kenaikan harga, saya ngitung dari tahun 2011, kenaikan harganya sebesar 32,6%, ya rata-rata tahunan. Book value per share-nya mengalami kenaikan sebesar 23,21%. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Teman-teman lihat. Book value-nya, tapi ini mulai agak aneh nih. Book value per share-nya selalu naik, terutama sampai dengan tahun 2020. Kemudian semenjak tahun 2020 harganya terus turun. Nih, harganya Indofood ini ICBP harganya terus turun. Nah, padahal book value per share-nya naik. Saya yakin EPS-nya ICBP pasti naik. Karena kenapa yang tadi saya jelaskan, book value per share itu susah naiknya bila company mengalami kerugian. Nah, itu ya gambarannya. Oke, silakan teman-teman nentuin sendiri ICBP ini termasuk ke dalam kategori harga saham naik turun yang apa. Oke, kita lihat. Nah, kalau UNVR ini dia sedikit, bukan sedikit ya, menurutku dia malah fair price banget. Jadi susah, kalau malah sudah pasti ini bukan value trap. Kenapa? Teman-teman bisa lihat. Ya, saya kayak kalau Unilever saya nggak, ini Unilever, lihat. Book value per share-nya dalam kurun waktu 11 tahun nih, 11 atau 12 tahun ya, itu hanya naik 1,4%, teman-teman. Tetapi harga dari teman-teman kalau bila ikut di Unilever dari tahun 2009 ya sampai dengan tahun 2022 telah mengalami kenaikan harga per tahunnya sebanyak 13,88% in average, secara average.
Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi sangat jelas Unilever ini bukan merupakan saham value trap. Karena ya ini lihat teman-teman, pada saat harganya naik, book value per share Unilever terus naik. Tapi begitu sahamnya mulai turun, book value per share Unilever juga berangsur turun. Jadi jelas Unilever ini bukan saham value trap. Nah ini yang menarik. Saya bingung, ada yang bilang Buka adalah saham value trap. Mari kita coba cari tahu alasannya. Masa sih Buka value trap? Apa gara-gara Buka invest di BBHI? Teman-teman tahu ya, Bukalapak itu membeli saham Alobank pada saat Alobank melakukan right issue. Tapi apa gara-gara invest di BBHI sehingga dibilang Buka value trap? Gara-gara mendadak earning per share-nya Bukalapak mendadak melonjak tinggi. Nah, again sekali lagi, saya mau share sama teman-teman seperti ini. Dalam konteksnya Bukalapak, meskipun earning per share-nya tinggi, tetapi Bukalapak tidak dapat merealisasikan keuntungannya karena dia hanya invest di suatu perusahaan. Kecuali nanti pada saat Bukalapak melakukan pada saat Bukalapak melakukan penjualan sahamnya dan bila untung itu terrealisasi keuntungannya. Tapi dengan EPS yang tinggi, maka Bukalapak tidak dapat menambah book value per share-nya. Ingat cerita tadi. Bila perusahaan itu untung itu definisinya secara cash ya dihitungnya. Baru perusahaan bisa menyisihkan keuntungannya itu sebagai laba ditahan untuk kemudian dijadikan saldo buku atau book value per share. Dalam konteks ini, Bukalapak tidak akan bisa menambah book value per share-nya apabila hanya mengandalkan investasi pada BBHI. Nah, tapi kalau hanya gara-gara invest di BBHI, orang yang bilang Bukalapak adalah value trap, berarti harus fair dong. Apa berarti Harum Energi juga dibilang value trap? Teman-teman tahu ya, Harum Energi itu melakukan investasinya di nickel mines itu bertahap ya, mulai 5%, sekarang sudah mulai masuk 20%. Dan valuasi Harum itu sekarang udah ngikutin valuasi nikel, udah bukan valuasi coal. Jadi apa Harum juga dibilang value trap? Nah, silakan teman-teman jawab. Karena kalau menurut saya, Bukalapak dan Harum tidak merupakan saham value trap. Yang terakhir, apa BSDE juga dibilang saham value trap? Di tahun 2012 atau 2013, BSDE memang pernah menghasilkan keuntungan luar biasa besar dari hasil penjualan lahannya kepada Ion. Tapi apa itu artinya BSDE yang jual aset juga dibilang value trap? Karena tiba-tiba EPS-nya melonjak. Jadi teman-teman paham ya, kalau kita perusahaan menjual menjual asetnya itu akan menaikkan keuntungan, tapi nilai asetnya berkurang. Nilai aset tetap karena berganti dari aset tetap menjadi aset cair, tetapi ibarat kata company itu hilang asetnya. Sehingga keuntungan yang besar itu dicatat sebagai gain from investing. Nah, apakah itu disebut value trap? Jadi yang bilang Buka itu value trap tentu juga harus mengaplikasikan pandangan yang sama terhadap Harum dan BSDE. Tapi saya bilang Bukalapak, Harum dan BSDE tidak bukan merupakan value trap, saham value trap. Kalau kita ngomong saham teknologi, maka yang akan dilihat adalah revenue-nya mereka. Di mana-mana. Kita jarang melihat EPS-nya. Nah, ini mungkin teman-teman kaget kan ya. Mungkin ini yang menjadi concern-nya yang nge-review Bukalapak dibilang saham value trap.
karena tiba-tiba dia menghasilkan keuntungan yang gede. Bagi saya, no surprise. Karena saya melihat pembelian Bukalapak terhadap BBHI itu lebih ke arah strategic partnership, bukan dia mencari untung. Bukan dia mencari untung capital gain dari situ, tetapi dia lebih ke arah ingin mencari ekosistem kerjasamanya. Oke? Nah, dan memang kita sebagai investor konvensional itu terbiasa hanya melihat EPS, PER, dan book value per share atau PBV. Ya, mungkin PBV paling penting ya. Itu untuk kita bisa melihat perusahaan-perusahaan teknologi itu seperti apa. Tapi kalau kita berdasarkan EPS yang tiba-tiba melonjak, terus kita melakukan judging bahwa Bukalapak adalah perusahaan value trap, jelas menurut saya adalah konsep yang salah. Karena kenapa? Valuasi tech company tidak biasa memakai PBV dan PER. Paling dekat adalah valuasi tech company adalah memakai enterprise value per GMV atau gross merchandise value, dan yang saat ini dikenalkan oleh Buka adalah enterprise value per total process value atau TPV. Nah, jadi sangat tidak lazim bila memvaluasi perusahaan tech company memakai price earning ratio. Kalau PBV masih memungkinkan, tetapi kalau price earning ratio itu sudah sangat tidak dipakai, karena tidak bisa dipakai juga. Oke, itu penjelasan saya. Jadi menurut saya Bukalapak tidak merupakan value trap. Nah, kita akan masuk ke BRPT. Teman-teman lihat, ini sempat dibilang nih, karena ya ada seorang investor, nah langsung saya sebut aja, karena Pak LKH mungkin kalau nggak salah dia mendapatkan cuan besar nih di sini. Saya juga masuk nih di sini nih tahun 2016, meskipun mungkin nggak secuan besar seperti Pak LKH. Tapi teman-teman lihat ya, dia breakout deh di tahun 2015 BRPT. Memang pada saat dia nge-breakout, ya teman-teman lihat, company tiba-tiba mendadak, ini saya memakai kalau nggak salah EPS book value per share ya, saya lupa ya. Ini kayaknya ini saya pakai book value per share. Ya, ini kayaknya book value per share. Company di restro dulu ya. Ini teman-teman lihat ya, ini kalau nggak salah minus nih. Nih, ada angka minus nih di depannya nih. Minus company-nya. Company di restro tiba-tiba breakout. Wah, book value per share-nya naik. Book value per share-nya naik. Kemudian lama-lama nih book value per share-nya mulai turun. Nah, dan harganya melambung naik. Sekarang kita buktiin. Kenapa tiba-tiba dia harganya melambung naik? Teman-teman lihat yang paling bawah. Nih, stock split-nya kita lihat tanggalnya. Tanggal 2017 dan tahun 2018. Ya, kita lihat tahun 2017 dan 2018. Jadi, sebuah company itu bergerak naik bila dia membutuhkan penambahan modal. Nih. Dan dia geraknya dari tahun kapan? Kita bisa lihat. Dari tahun 2015, teman-teman. Baru stock split di sini nih, kayaknya nih. Di sini nih stock split. Habis itu dia right issue di sini. Nah, dapat ya pemahamannya teman-teman ya. Terus sekarang kalau teman-teman lihat, ini saya pakai chart weekly. Ya, sekarang BRPT sudah mulai bergerak lagi, akan turun nih ke bawah. Nih teman-teman lihat. Weekly chart-nya dia sudah mulai bergerak di bawah weekly chart moving average saya. Nah, jadi dapat ya konsep kategorinya, di mana harga saham naik atau turun, BRPT ini masuk kepada yang nomor satu, kepentingan pengendali,
Dan kedua, perlu adanya penambahan modal. Gitu. Oke, sudah jauh-jauh sampai sini. Sekarang apa sih yang kira-kira value trap? Seperti saya bilang, karena saya orangnya berdasarkan valuasi dalam melakukan investasi saham, jadi saya bukan tipikal model buy and hold. Saya cenderung tidak melihat adanya suatu saham yang mempunyai value trap. Tetapi kayaknya saya nemu nih satu saham yang mempunyai kecenderungan value trap. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini Dewa. Nah, kemarin juga sempat heboh, tiba-tiba Dewa itu naik. Sebenarnya lucu. Di bulan-bulan November, Oktober-November itu Dewa saya sempat bahas sama teman-teman. Kenapa ya? Laporan keuangannya bagus, tapi kok sahamnya tetap di 50 perak. Nih teman-teman lihat. Ini benar pada saat saya rasa ini book value per share-nya. Pada saat book value per share-nya turun terus, maka Dewa turun terus. Tapi di sini lucu nih. Pada saat company mulai melakukan menghasilkan keuntungan, sahamnya tetap di 50 perak. Nah, ini yang saya bilang dengan value trap. Ya, saya tentu hanya akan bisa ngasih contoh saat ini satu perusahaan Dewa, tapi maksud saya teman-teman bisa mempelajari dari laporan keuangan yang disajikan oleh Dewa ini. Kalau saya kemarin sempat discuss sama teman-teman saya yang di investment banking, mereka bilang ada sedikit financial engineering yang dilakukan oleh Dewa, yaitu mereka memperpanjang depresiasi asetnya. Yaitu aset-aset, karena Dewa ini kan kontraktor tambang ya, dia punya alat-alat berat, jadi mereka untuk mengecilkan biaya depresiasinya sehingga tidak terjadi kerugian yang terlalu besar, mereka itu memperpanjang lagi biaya depresiasinya asetnya. Itu salah satu contoh. Karena sempat dibandingkan dengan, ya kita sempat membandingkan Dewa ini dengan Doit, kalau dengan UNTR kejauhan ya. Jadi kita bandingkan antara Dewa dengan Doit. Doit yang rugi aja masih bisa naik. Nah itu yang harus teman-teman ingat. Doit waktu naik harganya, itu dia company-nya masih rugi loh. Tapi kalau Dewa, ini company-nya untung. Tapi harga di 50. There's something wrong dengan ini company. Nggak bisa teman-teman bilang, market belum memvaluasinya. No. Dewa ini terkenal. Dan dia mempunyai market cap, floating yang besar. Pasti orang udah tahu. Pasti orang akan tahu kalau Dewa ini memang menyajikan laporan keuangan yang tepat. Well, itu pandangan saya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa bandingkan antara Doit dan Dewa. Doit yang laporan keuangannya rugi aja masih bisa naik sahamnya. Tapi Dewa benar-benar selalu di 50, baru kemarin itu naik gara-gara dia mau melakukan rights issue kalau nggak salah. Well, Dewa ini bisa jadi contoh teman-teman di dalam menganalisa apakah saham yang value trap itu seperti apa, karena saham-saham yang sebelumnya di depan saya sebutkan tadi menurut saya sama sekali bukan saham value trap bagi saya. Karena saya sudah menelitinya, saya sudah melakukan risetnya, dan saya sudah melakukan backtestingnya untuk valuasi fundamental ya, bukan backtesting teknikal, tapi backtesting valuasi fundamental. Jadi memang ada beberapa saham yang cara bermainnya beda-beda, tetapi nanti saya akan, seperti janji saya nanti akan coba buat episode yang terpisah, jadi teman-teman bisa memahami nanti bagaimana kita melakukan investasi di saham-saham PNBN, PNLF, atau Indofood. Yang jelas saham-saham tersebut adalah bukan saham-saham buy and hold. Jadi tunggu video saya berikutnya yang akan membahas mengenai bagaimana kita berinvestasi pada saham-saham yang mempunyai kategori saham naik turun, kepentingan pengendali, perlu adanya penambahan modal, kepentingan dividen atau ekspansi, kepentingan valuasi perusahaan induk, dan
investor memberikan pendekatan valuasi yang berbeda, kayak perubahan pada valuasinya ASI dan masuknya pemegang saham baru yang tak terafiliasi. Nanti saya akan coba buat video untuk masing-masing topik tersebut, untuk bagaimana kita bisa riding atau berinvestasi pada saham-saham tersebut. Yang jelas, terima kasih setelah menonton, teman-teman. Dan disclaimer informasi oleh investasi, saya ada mempunyai posisi pada beberapa saham yang dibahas, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi, berbasis data, dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Dan jangan lupa, jangan sampai kena value trap. Salam ide investasi, tunggu saya di video-video berikutnya.